Kita lanjutkan kuliah yang keempat ini pada sesi yang kedua, yaitu mengenai sirkulasi ulang air melalui terumbu dan lagun. Pasang besar adalah pasang yang tidak biasanya kalau di daerah Melayu itu dikatakan pasang keling. Pada saat itu bulan dan matahari serta bumi itu letaknya itu sangat dekat ya. Yang namanya itu apogee dan perigee. Namanya itu kalau di oceanografi. Tetapi kita tidak akan belajar masalah oceanografi tersebut, tapi pada dasarnya pasang atau pasang besar ini adalah jarak antara bulan dan matahari itu dekat sekali, sehingga yang terdekat jaraknya. Masalahnya bumi dan bulan itu dia berputar, bulan memutari bumi. Kemudian bulan itu dia berputar secara bentuknya bukan bulat, tetapi dalam bentuk elips, sehingga pada waktu jaraknya yang paling terdekat dengan bumi itu terjadilah pasang besar. Jadi kalau seandainya pada pasang besar dan kalau tiap hari, setiap bulannya itu pasangnya juga akan berbeda. Seandainya bulan mati itu dia akan pasang besar. Kemudian pada saat purnama itu juga dia akan pasang besar, dan di luar itu mengecil. Kemudian yang kita pelajari ini apa yang terjadi seandainya pasang besar. Kalau seandainya terjadi pasang besar, air laut yang mengalir melalui terumbu itu membawa nutrien yang terlarut organik meter ke dalam lagun. Jadi lagun ini akan lancar alirannya yang dari laut dan dari lagun ke laut. Ini akan memperlancar ya, sehingga nutrien yang ada di lagun atau dari laut itu akan lancar. Kemudian pasang surut, beberapa air di lagun mengalir kembali ke terumbu membawa nutrien dan organic matter dan plankton ke organisme terumbu. Jadi pada dasarnya air ini apakah dia pasang, apakah dia surut, itu ada keuntungannya kepada terumbu karang itu sendiri. Sebab disitulah terjadinya tukar-menukar antara daerah lagun kemudian dengan daerah laut. Lagun kemarin sudah saya sampaikan, yaitu daerah yang di antara batas daratan, kemudian ada lagun, dan kemudian terumbu karang. Yang namanya kemarin kita namakan itu terumbu karang penghalang atau barrier reef. Kemudian daur ulang karbon dan nutrien terutama N dan P ya dalam ekosistem terumbu karang, yaitu karang. Tadi sudah saya ceritakan di sesi pertama yang keempat ini ada simbion zooxanthella dan karang, bagaimana hubungannya. Kemudian ada karang dengan endosimbion cyanobacteria, Detrus pathway, circulation air melalui
reef dan lagun, migrasi ikan dan vertebrata antara terumbu karang dan lagun. Kita lanjut ya. Kemudian sumber daya umum di nutrien pada terumbu karang. Ini kita melihat ya, ada nitrit. Nitrit ini di sini bisa kita lihat, yaitu nitrit yang ada di sebelah kiri. Nitrit ini adalah udara, ini laut yang dibatasi oleh garis biru ini yang membatasi. Kemudian N dan P ini akan masuk ke laut ya. Kemudian nitrit ini pada dasarnya yang bagaimana yang saya ceritakan kemarin, dia akan masuk ke dalam laut. Kemudian yang bakteria itu dia akan ada terdapat nitrogen, kemudian di dalam di mana dia terdapat itu ada di dalam dan di permukaan daripada sedimen, kemudian di dalam pada hewan dan pada tumbuhan. Kemudian ada di sini detritus. Detritus ini yang sebagai pengurai itu ada N dan P. Jadi bahan kimia dari N dan P ini akan terurai oleh detritus. Sementara yang membutuhkan adalah dia akan menjadi nitrat. Kemudian nitrat ini fosfat. Dan fosfat ini ada dua. Ada sumbernya itu dari upwelling ya, yang terjadi di dalam laut. Di dalam dia akan terjadi upwelling, air itu akan berputar sehingga dia naik ke permukaan dan nitrat dan fosfat ini nanti akan ditangkap oleh bakteria, alga, dan tumbuhan. Kemudian nitrat ini juga, jadi sumbernya ada dua, jadi amonia, kemudian dari upwelling. Kemudian yang nitrit ini akan berubah menjadi amonia, kemudian amonia ini ada juga yang berasal dari permukaan air. Jadi ada 1, 2. Kemudian nitrat ada 3 sumbernya dari bawah, yaitu dari upwelling, kemudian dari detritus, kemudian dari amonia. Kemudian yang ketiga-tiga ini nanti yang dibutuhkan oleh bakteria sebagai alga dan tumbuhan. Ini sebagai produser primer. Jadi produser primer ini yang digunakannya yaitu dalam bentuk amonia, nitrat, dan fosfat. Jadi datangnya ada dari bawah sebagai upwelling dan ada yang dari atas. Sebagai produser primer, yaitu dia kemarin juga sudah kita sampaikan, yaitu dia membuat makanannya sendiri. Sebab dia dari tumbuhan dan cikal bakal daripada kehidupan di dalam air yang ketiga makhluk ini, yaitu bakteria, alga, dan tumbuhan. Oke, prioritas primer ini tinggi pada terumbu karang. Penyebabnya yaitu sinar matahari yang berlimpah, jernih, airnya dangkal dengan temperatur yang stabil. Sinar matahari yang berlimpah ini mengingat terumbu karang hidup terdapat yaitu di daerah tropis ya sampai subtropis. Kemudian kalau di tropis sendiri itu pada dasarnya perbedaan siang dan malam itu hampir sama ya. Kalaupun ada perbedaan hanya hitungan mungkin
menit. Tetapi jadi umpamanya ada di sisi kiri, sisi kanannya matahari itu di daerah tropis, tetapi perbedaan itu pada dasarnya sama. Tetapi semakin dia ke utara, semakin selatan itu perbedaannya semakin panjang, sehingga semakin jauh lagi itu akan semakin panjang lagi, sehingga kita temukanlah umpamanya perbedaan musim ya. Tapi kalau di tropis tidak terjadi perbedaan musim itu karena matahari ada di daerah tropis. Kemudian jernih, air dangkal dengan temperatur yang stabil. Airnya itu jernih, kecuali itu di daerah muara, itu sudah banyak nutrien yang mengalir ke daerah hilir sehingga tidak jernih. Tetapi kalau seandainya pada umumnya itu dia jernih, sehingga kita melihat airnya itu menjadi stabil. Kemudian fiksasi nitrogen oleh bakteria dan cyanobacteria pada permukaan dan di sedimen. Kemudian jadi bakteria dan cyanobacteria ini pada permukaan sedimen. Kemudian di sedimen sendiri. Kemudian siklus ulang karbon dan nutrien N dan P dalam ekosistem terumbu karang tadi sudah kita ceritakan juga. Ada beberapa cara yang kemudian faktor lain. Kemudian produktivitas primer yang tinggi pada terumbu karang. Diversity spesies itu pengukurannya jumlah spesies yang hadir. Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa keanekaragaman spesies apapun ya, apakah itu ikan, apakah itu karang, apakah itu lobster, apakah itu cacing dan sebagainya, itu kemudian ikan sendiri, jadi jumlah spesiesnya itu sangat banyak. Kemudian number individual species itu juga berlimpah ya. Jadi jumlah daripada individu setiap spesies itu dia berlimpah. Umpamanya ikan, kita ambil umpamanya ikan badut, itu setiap ada si anemon dia akan kita jumpai. Jadi ada 2-3 pasang, ada sampai 4 pasang kita jumpai. Kemudian ada ikan kepe-kepe. Jadi ikan kepe-kepe ini dimanapun dia menjadi bisa kita lihat ya. Kita lanjut. Species richness pada terumbu karang. Itu kehadiran terumbu karang. Kemarin juga sudah saya sampaikan itu sekitar hanya 0,2% dari permukaan laut. Tetapi merupakan tempat sekitar 1 juta spesies yang ada di terumbu karang itu, yaitu dengan perkiraan sekitar 25% ya, dari seluruh ikan yang ada di laut. Jadi jumlahnya hanya 0,2% dari permukaan laut, akan tetapi jumlah ikannya itu sekitar 1 juta spesies, itu 1 juta ini sekitar 25% dari seluruh ikan. Kemudian ada sekitar 4.000 sampai 5.000 spesies dari ikan. Ada sekitar 7.000, lebih dari 7.700 spesies karang. Kemudian lebih dari 6.000 spesies moluska. Jadi belum lagi yang lain-lain. Jadi inilah kondisi dari terumbu karang, sehingga ekosistem ini harus kita lindungi. Jadi bukan hanya kita
rusak ekosistem ini. Kemudian penelitian terumbu karang, terlihat ya bahwa karang sekitar 2-3 meter diameter mungkin ditempati oleh sebanyak. Jadi karang itu sendiri, ya terumbu karang. Kemarin kita bercerita terumbu karang, kemudian bercerita karang, kemudian terumbu. Kalau kita hanya bercerita karang, itu sekitar 2-3 meter ini, di dalamnya terdapat spesies, umpamanya dari cacing perisai. Kemudian ada sekitar 75 spesies daripada ikan. Kemudian ada sekitar 2.000 individu organisme dari 220 spesies. Kemudian mengapa diversity spesies begitu tinggi pada terumbu karang? Mengapa diversitas spesies pada terumbu karang lebih tinggi di Indo-Pasifik daripada di Karibia? Percobaan pada terumbu karang, perkembang daerah kostal ya, pada pulau utama dan kepulauan, perkembang daerah kostal dan pada pulau utama. Jadi membawa polusi dan sedimen dari daerah daratan, sumber daya laut terpolusi, aktivitas pariwisata secara tidak teratur, kemudian penangkapan yang tidak beraturan, overfishing, pengambilan tidak teratur untuk ikan hias, global climate change, penyakit karang, dan lain-lain. Pada saat dulunya ini adalah dalam merusak dari terumbu karang. Jadi dulunya daerah terumbu karang ini dijadikan percobaan bom atom ya, yang digunakan untuk karang ini. Tapi belakangan ini katanya tidak lagi terjadi ini. Kemudian kalau potensi manusia terhadap terumbu karang ini tinggi ya, kita lihat ini number people dalam 100 km di Coral Reef. Kita lihat di Karibia. Kemudian ada lebih dari 50 jumlah dari manusia ya per 100 km. Kemudian di Atlantik ini sedikit, kemudian Middle East ini sekitar lebih kurang 20 ya, kurang dari 20. Kemudian kalau Indian Ocean atau India yaitu hampir 150. Kemudian Southeast Asia ini yang paling sekitar 225 lebih ya. Kemudian di Pasifik ini dia. Jadi salah satunya yang menyebabkan kerusakan karang ini tinggi di daerah Asia Tenggara ini adalah jumlah penduduknya pada dasar. Kemudian kita lihat di Middle East atau Timur Tengah sana, jadi banyak sedikit. Begitu juga di Pasifik. Kemudian di Karibia ini hanya lebih dari 50 sedikit. Kemudian inilah ikan anemon, zoantid. Kemudian kita pindah ke kerangka pada karang. Ini adalah